Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, segala urusannya dimudahkan dan rezekinya dilancarkan. Oke, jadi di video kali ini saya masih akan membahas terkait penyaluran bantuan sosial BLT El Nino. Tapi ini lebih kepada ke teknisnya ya. Jadi untuk penyaluran BLT El Nino ini saat ini sedang dipercepat karena mengingat sebentar lagi akan memasuki tahun 2024. Jadi ini dipastikan ada beberapa aturan-aturan yang harus diterapkan pada saat pengambilan BLT El Nino ini ya. Dan juga ini perlu Bapak Ibu semuanya catat adalah yaitu jangka waktu yang diberikan penyaluran bantuan sosial BLT El Nino ini. Jangan sampai Bapak Ibu merasa ini nggak apa-apa nih diambil kapan-kapan aja karena lagi berangkat atau kemana ya. Apalagi sekarang ini adalah liburan, waktu momen-momen liburan anak sekolah. Khawatirnya Bapak Ibu saat ini tidak sedang di tempat sehingga menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa mengambil BLT El Nino-nya. Oke, jadi kira-kira apa saja aturan yang berlaku sekarang atau petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial BLT El Nino ini seperti apa? Pastikan dinonton video ini sampai habis dan beri dukungan dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media Bapak Ibu punya. Serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait bantuan sosial yang selalu saya bagikan di channel ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui ini adalah masanya ya, atau batas waktu penyaluran bantuan sosial BLT El Nino ini. Jadi untuk batas waktunya itu sama seperti dengan bantuan sosial PKH dan juga BPNT, yaitu terakhir per tanggal 31 Desember tahun 2023. Tapi dipercepat, lebih cepat, lebih bagus, diusahakan minggu-minggu ketiga bulan Desember ini semuanya sudah selesai atau rentan waktunya mulai keluar by name by address-nya yaitu sekarang sampai dengan 1 minggu ke depan itu semuanya sudah tersalurkan 100%. Seperti yang saya bilang tadi, saat ini adalah momen-momen liburan ya. Khawatirnya Bapak Ibu karena anak sekolahnya sedang libur semua, akhirnya Bapak Ibu menggunakan momen tersebut berangkat ke luar daerah atau keluar kota mengunjungi kerabatnya. Nah, kalau memang Bapak Ibu saat ini sedang berangkat ke luar daerah, maka bantuan sosial BLT El Nino-nya Bapak Ibu tidak bisa diambil di daerah lain atau di kabupaten lain, apalagi kalau sudah beda provinsi. Tapi Bapak Ibu, bagi penyaluran bantuan sosial yang masuknya melalui kartu KKS ini kan enak aja ya, bisa diambil di mana saja dan kapan saja dan oleh siapa saja. Jadi apabila BLT El Nino-nya itu masuk melalui kartu KKS itu nggak masalah bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang melakukan perjalanan liburan. Tapi apabila Bapak Ibu yang bansosnya atau BLT El Nino-nya itu masuk melalui PT Pos, maka ini tidak bisa diambil di daerah lain. Jadi solusinya itu bisa diwakilkan oleh salah satu anggota keluarganya Bapak Ibu yang masih berada di dalam satu kartu keluarga. Nah, syaratnya apa? Apabila ini diwakilkan, maka syaratnya cukup Bapak Ibu datang ke kantor pos atau bagi yang menerapkan undangan gitu ya, datang ke tempat yang sudah disepakati untuk penyaluran bantuan sosial dengan membawa undangannya dan juga membawa kartu keluarganya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu itu masih dalam satu kartu keluarga dengan si penerima BLT El Nino ini. Dan jangan lupa juga bawa identitas diri yang mewakili untuk pengambilan bansos tersebut. Lalu bagaimana apabila ternyata Bapak Ibu itu sudah berangkat sekeluarga misalnya, tidak ada lagi salah satu anggota keluarganya masih berada di dalam satu kartu keluarga yang tinggal di daerah tersebut, di daerah tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, jadi solusinya adalah segera hubungi pendamping sosialnya masing-masing atau aparat desa atau kelurahan tempat Bapak Ibu tinggal agar nanti pendamping sosialnya lah atau pihak dari desa atau kelurahan setempat lah yang akan mencarikan solusinya seperti apa. Ya paling mentok kalau memang tidak bisa dibantu untuk penyalurannya, paling tidak Bapak Ibu akan dibuatkan surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat yang menerangkan bahwa Bapak Ibu sedang berangkat ke luar kota sehingga tidak bisa mengambil bansosnya. Nah, ini memang bantuan sosial yang tidak diambil seperti ini akan dikembalikan ke kas negara, tapi paling tidak ini akan mengamankan data-datanya Bapak Ibu untuk keberlanjutan bantuan sosialnya Bapak Ibu di tahun berikutnya. Karena apabila bansosnya Bapak Ibu tidak diambil tanpa keterangan sama sekali, maka ini khawatir ke depannya akan mempengaruhi keaktifan data diri Bapak Ibu sebagai penerima bantuan sosial ya, karena jangan sampai dianggap bahwa Bapak Ibu ini sudah pergi keluar daerah karena tidak melapor, atau jangan sampai dianggap bahwa Bapak Ibu ini sudah tidak memerlukan, sudah tidak butuh bantuan sosial lagi sehingga diputus.
Jadi antisipasinya itu ya Bapak Ibu, wajib sekali melaporkan diri kepada pendamping sosialnya masing-masing atau ke pihak desa atau kelurahan setempat. Lalu syaratnya untuk pengambilan bantuan sosial BLT El Nino ini apabila itu tidak diwakili oleh orang lain, maka ini sama seperti pengambilan bantuan sosial PKH dan juga PPNT di akhir tahun ini ya, yaitu apabila melalui PT Pos maka cukup membawa identitas diri yaitu KTP yang mengambilnya dan juga undangan apabila Bapak Ibu mendapatkan undangan dari pihak PT Posnya. Selain itu Bapak Ibu juga perlu membawa kartu keluarga sebagai data pendukung. Nah, itu saja syaratnya bagi penerima bantuan sosial yang tidak diwakili. Berikutnya untuk nominal bantuan sosialnya dan bentuk yang cair ya, jangan sampai di beberapa daerah karena ini ada juga beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom komentar di video saya sebelumnya. Katanya di daerah tempat dia tinggal itu pada saat penerimaan bantuan sosial yang masuknya melalui PT Pos, maka ada beberapa daerah yang masih menerapkan sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu penyaluran BPNT ditukar berupa sembako. Nah, jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui untuk penyaluran bantuan sosial BLT El Nino ini yang Bapak Ibu terima yaitu uang tunai sebesar Rp400.000 untuk alokasi 2 bulan karena Rp200.000 per bulan, dan ini untuk alokasi November-Desember sekaligus dicairkan jadi totalnya sebanyak Rp400.000, dan ini tidak perlu Bapak Ibu tukarkan berupa sembako atau wajib dibelanjakan berupa sembako atau hal-hal lainnya di daerah tertentu atau di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan ya, karena ini bebas. Ini adalah uang tunai yang diberikan Bapak Ibu dengan tujuan dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena adanya fenomena El Nino di akhir tahun ini, yang mana seperti yang kita ketahui karena adanya fenomena El Nino di akhir tahun ini sehingga di beberapa daerah menyebabkan kekeringan, gagal panen, bahkan di beberapa daerah justru mengalami kebakaran, sehingga ini dianggap berpengaruh pada golongan menengah ke bawah, yaitu khususnya penerima bantuan sosial selama ini yang terdata aktif datanya di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi bansos yang Bapak Ibu terima yaitu berupa uang tunai sebanyak Rp400.000 dan tidak harus dibelanjakan sesuai dengan hal-hal yang sudah ditentukan, apalagi paket-paket sembako gitu ya, tidak harus dibelanjakan seperti itu. Cukup Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu, jangan digunakan sesuai dengan keinginan, karena ini jelas sekali berbeda ya antara kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan ini adalah sesuatu yang apabila tidak segera dipenuhi, tidak segera dibelanja, dibeli, maka ini akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Contohnya yaitu beras, kalau tidak makan berarti tidak bisa kuat sehat untuk bekerja, dan hal-hal kebutuhan pokok lainnya saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah tahu ini, karena ini juga ada di dalam materi P2K2 atau pertemuan kelompok peningkatan kapasitas keluarga yang biasanya disampaikan oleh pendamping sosialnya masing-masing dalam modul ekonomi. Baiklah Bapak Ibu, jadi itu tadi untuk peruntukannya, tidak harus ditukarkan berupa paket-paket, tapi ini bersih yaitu Rp400.000 uang tunai dan bisa Bapak Ibu belanjakan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan terkait tata cara penyaluran BLT El Nino ini dan bantuan sosialnya itu berapa nominalnya serta diperuntukkan untuk apa. Semoga bantuan sosial yang Bapak Ibu terima yaitu BLT El Nino ini bisa membantu untuk meringankan kebutuhan Bapak Ibu di akhir tahun ini. Dan buat yang lainnya yang namanya belum masuk sebagai penerima BLT El Nino, harap bersabar ya, karena ini tidak menutup kemungkinan pada periode akhir penyaluran bantuan sosial ini atau di akhir bulan Desember ini akan ada nama susulan masuk sebagai penerima BLT El Nino bagi penerima PKH murni. Jadi harap bersabar dan terus pantau informasi terupdate yang selalu saya bagikan di channel ini, karena setiap kali saya mendapatkan informasi terbaru dari pusat atau dari sumber yang bisa dipercaya, maka akan langsung saya update juga di channel ini. Baiklah, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Dan bagi yang ingin bertanya seputaran bantuan sosial atau masih ada hal-hal terkait bantuan sosial yang mau ditanyakan, silahkan langsung tuliskan komentarnya di bawah video ini. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.